Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Saya Fandila Wardana bersama rekan saya Anissa Fatimah dan Adisa Fatma Latifiana berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi tentang mengenai proses stokastik, fenomena antrian, dan game teori. Baik, langsung saja ke topik materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, jadi mengenai penelitian operasional 2 ini, yang pertama maksudnya adalah proses stokastik. Kata stokastik sendiri merupakan bentuk keacakan. Artinya, bagi suatu barisan kejadian yang memenuhi hukum-hukum peluang. Dalam stokastik sendiri, ini terdapat kejadian stokastik, yang artinya kebolehan atau kejadian yang hanya dapat ditentukan frekuensinya. Jadi kejadian stokastik ini tidak dapat ditentukan fungsinya dengan pasti, namun hanya berupa kisaran fungsi yang nilainya belum dapat dipastikan. Proses stokastik dapat digunakan untuk memodelkan evolusi suatu sistem yang mengandung suatu ketidakpastian atau sistem yang dijalankan pada suatu lingkungan yang tak dapat diduga, di mana model deterministik tidak lagi cocok dipakai untuk menelistik atau menganalisis sistem. Dalam macam-macam stokastik dibagi menjadi 4 menurut ruang keadaannya. Jadi yang pertama ada proses stokastik dengan ruang parameter tercacah dan ruang keadaan tercacah. Contoh dari yang proses pertama ini adalah stasiun televisi yang paling banyak ditonton di Indonesia atas survei bulanan. Banyaknya sepatu yang dibeli dari sebuah toko per hari. Yang kedua adalah proses stokastik dengan ruang parameter melar dan ruang keadaan tercacah. Contohnya adalah banyaknya kertas fotokopi yang dibutuhkan jurusan fisika UGM dalam selang waktu tertentu. Banyaknya tikus yang sudah tertangkap di suatu perangkap pada selang waktu seberang. Yang ketiga adalah proses stokastik dengan ruang parameter tercacah dan ruang keadaan malar. Contohnya, volume air di suatu bendungan yang diteliti tiap pukul 7 pagi. Waktu untuk melayani mahasiswa yang datang untuk meminta pelayanan administrasi akademik. Dan yang terakhir adalah proses stokastik dengan ruang parameter malar dan ruang keadaan malar. Contohnya adalah volume air di suatu bendungan yang diteliti pada waktu sebarang. Jadi selain berdasarkan ruang keadaannya, stokastik juga dapat dibedakan menjadi ruang parameter dan kaitan antara peubah-ubahnya. Yang selanjutnya ada mengenai kejadian proses stokastik. Kejadian proses stokastik adalah kebolehan kejadian yang hanya dapat ditemukan atau dapat ditentukan fungsinya dengan tidak pasti. Hanya berupa kisaran fungsi yang nilainya belum dapat ditentukan, berupa interval. Contoh dari kejadian stokastik adalah jumlah daun yang berguguran setiap harinya. Helai-helai daun berguguran dari hari ke hari, namun belum dapat dipastikan berapa jumlahnya dan fungsi seperti apa yang dapat menggambarkan proses bergugurnya daun-daun tersebut. Dalam aplikasi proses stokastik, saya mengambil 3 contoh, yaitu yang pertama jumlah penumpang bis. Sebagai contoh jumlah penumpang ketika pagi hari mendekati jam kerja sangat banyak. Jumlah ini akan berangsur-angsur menurun ketika jam kerja sudah dimulai dan menjelang jam istirahat. Jumlah penumpang kembali naik ketika jam pulang kerja. Hal ini berlangsungnya hampir setiap hari, namun tidak dapat didapatkan fungsi apa yang mendekati dari kejadian tersebut. Yang kedua, selain pada penumpang bis, juga terdapat pengunjung wisata. Saya mengambil contoh Grojogan Sewu. Jumlah pengunjung Grojogan Sewu meningkat pada libur atau weekend. Namun, setiap harinya juga terdapat pengunjung yang jumlahnya tidak menentu.
Dari jumlah pengunjung yang tidak menentu ini, tidak ditemukan fungsi yang pasti, namun dapat didekati dengan suatu fungsi interval yang bentuknya akan meningkat pada saat weekend ataupun liburan. Dan yang terakhir, yaitu pengunjung pada toko sehari atau warung makan. Jadi pengunjung warung makan akan meningkat pada saat jam makan siang dan istirahat dan akan berangsur-angsur menurun ketika jam makan telah usai. Begitu seterusnya. Jadi diambil kesimpulan dari 3 proses stokastik yang saya contohkan, proses stokastik ini ditemukan pada kejadian sehari-hari yang kita lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Avandi. Ya, yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu tentang fenomena antrian. Nah, fenomena antrian di sini yaitu perangkat pelanggan atau pelayan dan aturan yang mengatur kedatangan tentang pelanggan. Keadaan sistem mengacu pada jumlah pelanggan yang berada di fasilitas layanan tersebut. Nah, dalam fasilitas layanan tersebut terdapat populasi. Populasi adalah jumlah pelanggan yang datang ke fasilitas pelayanan, sedangkan ukuran populasi adalah jumlah pelanggan yang membutuhkan pelayanan tersebut. Selanjutnya, yaitu komponen dalam sistem antrian. Komponen dalam sistem antrian yaitu ada 2 macam, yaitu yang pertama antrian yang berisi pelanggan atau unit yang membutuhkan pelayanan. Contohnya yaitu pembeli, terus orang sakit atau pasien, selanjutnya pelajar, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu fasilitas layanan yang berisi saluran layanan dan layanan lainnya, yaitu pompa SPBU, loket bioskop, petugas penjualan tiket, dan teller. Selanjutnya yaitu model struktur antrian dasar. Nah, dalam sistem antrian ini terdapat 4 sistem model struktur antrian dasar. Yang pertama yaitu single channel single phase, yaitu sistem yang paling sederhana. Nah, sistem ini yaitu hanya ada satu jalur untuk masuk ke sistem layanan atau terdapat satu fasilitas yang umum. Contohnya yaitu sistem sampel berdasarkan tokoh sumber populasinya yaitu hanya satu sistem antrian. Setelah antri pelanggan mendapat layanan dan keluar dari sistem. Artinya pelanggan telah menyelesaikan transaksi dalam fasilitas layanan yang hanya ada satu jalur tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua single channel multiphase. Istilah multiphase yaitu menunjukkan bahwa ada 2 atau lebih layanan yang dilakukan secara berurutan dalam fase ini. Misalnya dalam tempat cuci mobil, terus dalam pelukisan mobil, dan lain sebagainya. Sumber populasi memasuki sistem antrian. Setelah itu mendapatkan layanan. Nah, layanan pelanggan antrian lagi untuk melanjutkan layanan. Dalam sistem ini ada 2 atau lebih layanan yang dilakukan secara berurutan. Yang ketiga yaitu multi-channel single phase. Sistem antrian multisaluran fase tunggal dalam bahwa terdapat satu jenis layanan dalam antrian sistem antrian tersebut. Tetapi hanya ada satu penyedia layanan, misalnya dalam pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari satu loket, kemudian customer service di bank, dan lain sebagainya. Nah, sumber populasi yang masuk dalam sistem antrian ini yaitu mengantri agar pelanggan mendapat layanan oleh teller. Setelah layanan tersebut, pelanggan keluar. Dalam sistem ini ada 2 atau lebih fasilitas layanan yang disuplai oleh satu antrian. Selanjutnya yaitu multi-channel multiphase, yaitu sumber populasi yang memasuki sistem antrian, kemudian mendapatkan pelayanan. Setelah mendapatkan antrian layanan, pelanggan kembali ke tahap layanan berikutnya, yaitu mendapatkan pelayanan yang terakhir. Nah, sistem ini biasanya dilakukan pada saat pendaftaran di perguruan tinggi, selanjutnya pelayanan kepada pasien di rumah sakit, mulai dari pendaftaran, diagnosa, dan pengobatan hingga pembayaran. Nah, dalam sistem antrian ini terdapat juga disiplin antrian. Disiplin antrian yaitu aturan di mana pelanggan dilayani atau disiplin layanan yang berisi urutan di mana pelanggan menerima layanan. Dalam disiplin antrian ini terdapat urutan di mana pelanggan yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, konsep yang membahas kebijakan di mana pelanggan dipilih dari antrian yang akan dilayani berdasarkan
di mana pelanggan yang akan datang. Pembagian disiplin pelayanan terdapat 4 macam juga. Nah, yang pertama yaitu first come, first serve, atau first in, first out. Aturan di mana pelanggan yang datang lebih dahulu akan dilayani, misalnya antri di supermarket, swalayan, dan lain sebagainya. First in, first out adalah metode paling sederhana. Semua paket diperlakukan sama dengan menempatkan dalam antrian, lalu disajikan dalam urutan yang sama saat memasuki antrian. Nah, yang kedua yaitu last come, first serve, atau last in, first out adalah antrian di mana yang terakhir datang akan dilayani paling awal. Misalnya antrian di tumpukan barang di gudang. Barang yang terakhir masuk akan ditumpuk di atas, jadi akan diambil terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu nomor 3, service in random order atau zero, atau layanan yang dalam urutan acak atau keterbatasan teori antrian. Nah, pada saat objek masuk ke suatu daerah untuk dilayani, namun kemudian mengalami keterlambatan karena mekanisme pelayanan mengalami kesibukan. Antrian muncul karena ada ketidakseimbangan antara yang dilayani dengan antrian yang tidak mencapai batas maksimal. Nah, dalam antrian ini terdapat ruang tunggu yang terbatas, bisa dikatakan bulking, di mana pelanggan terpaksa menolak jika ingin masuk ke sistem antrian. Dengan kata lain, jumlah pelanggan yang sudah mencapai batas maksimal. Yang keempat yaitu yang terakhir tentang priority service, atau artinya pelayanan prioritas diberikan kepada mereka yang mempunyai prioritas tertinggi dibandingkan dengan mereka yang mempunyai prioritas terendah. Padahal yang terakhir sudah sampai di antrian tunggu, namun urutan mereka yang terakhir. Contohnya pada saat lansia atau ibu hamil atau balita. Nah, demikian pula seseorang yang menggunakan waktu layanan lebih sedikit diberi prioritas dibandingkan dengan mereka yang membutuhkan layanan lebih lama, terlepas dari siapa yang antri terlebih dahulu. Contohnya di atas adalah sebagian kecil dari layanan prioritas yang sering kita lihat di kehidupan nyata. Nah, dalam teori ini terdapat keterbatasan, yaitu pada saat objek masuk ke suatu daerah untuk dilayani, namun kemudian mengalami keterlambatan karena mekanisme pelayanan mengalami kesibukan. Terjadinya antrian yang menumpuk sehingga muncul ketidakseimbangan antara yang dilayani dengan antrian yang tidak mencapai batas maksimal. Antrian dengan ruang tunggu terbatas bisa dikatakan bulking, di mana pelanggan terpaksa menolak jika ingin masuk ke sistem antrian dengan jumlah pelanggan yang sudah mencapai batas maksimal. Demikian tentang teori antrian. Selanjutnya akan disampaikan teman rekan saya yaitu Adisa Fatma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya yang ketiga adalah game theory. Apa itu game theory? Game theory merupakan teori yang pada awalnya dibangun dan dikembangkan melalui analisis matematika. Teori yang mempelajari interaksi antar pihak dalam proses pengambilan keputusan ini telah cukup dikenal di bidang lain seperti ekonomika dan bisnis, psikologi, ilmu politik, biologi, ilmu komputer dan logika, bahkan filsafat, sebagai hasil pengembangan metode dari bidang matematika terapan. Game teori telah banyak digunakan dalam studi yang sangat luas dan bervariasi atas perilaku manusia. Namun dalam bidang akuntansi, penggunaan game teori belum sepenuhnya diaplikasikan untuk pengembangan bangunan teori yang dipergunakan sebagai dasar fundamental penelitian. Hal ini dimungkinkan mengingat akuntansi setting fenomena dalam akuntansi seringkali merupakan interaksi antar pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk proses pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi. Dengan latar belakang ini, kita memiliki kesempatan untuk mereferensi game teori guna mendasari beragam isu yang terdapat dalam bidang akuntansi. Game teori memodelkan interaksi antara dua atau lebih pemain untuk menciptakan model serta memprediksi hasil dari konflik antar individu-individu yang rasional seringkali muncul dengan adanya ketidakpastian dan asimetri informasi. Game teori menganalisis pengambilan keputusan dan strategi yang dilakukan tiap pemain dalam suatu konflik. Interaksi ini timbul dalam adanya ketidakpastian dan asimetri informasi. Hal ini membuat game teori dirasakan cocok untuk mendasari konflik antara agen prinsipal yang seringkali timbulnya informasi asimetri dan seringkali menjadi dasar dari setting pada fenomena akuntansi.
Tindakan yang diambil oleh pemain lain bisa sangat sulit untuk diprediksi, karena tindakan yang dipilih oleh satu pemain akan bergantung pada tindakan apa yang pemain lain pikirkan atau sebaliknya. Game teori ini akan lebih kompleks dari teori keputusan. Ada 3 contoh aplikasi game teori. Yang pertama adalah untuk permainan berulang, setiap pemain dapat merespon atau membalas langkah lawan pada periode sebelumnya. Yang kedua, sequential game adalah representasi game dari game ini tidak dalam bentuk matriks Bayes, tapi dalam bentuk yang dikenal sebagai extensive form. Yang ketiga, entry deterrence untuk mempertahankan dominasinya dengan mencegah kompetitor masuk. Dalam game ini menggunakan ancamannya misalnya perang harga. Keterbatasan dari game teori. Yang pertama, game teori ini dapat diaplikasikan ke duopolis, namun akan terjadi masalah ketika diaplikasikan ke lebih dari 2 duopolis. Teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa duopolis selalu melaksanakan kebijakan bermain aman. Namun, dalam kenyataannya, duopolis sering mengambil risiko dalam kebijakannya untuk memperbanyak. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Avandi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.